wabarakatuh. Saya Marinda SSI CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tembilahan. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Pagi ini saya ingin mengambil pengalaman dari Bapak terkait dengan permasalahan dilema etika dan dudukan moral yang barangkali selama Bapak menjadi kepala sekolah Bapak pernah mengalami kasus seperti ini. Tapi sebelumnya mungkin biar kita semuanya tahu, barangkali saya ingin Bapak memperkenalkan diri Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Kepala SMK Negeri 1 Tembilahan yang memang bertugas di SMK 1 Tembilahan yang berhitungan 1 bulan. Kemudian kalau menjadi kepala sekolah juga sudah cukup relatif lama, kurang 11 tahun saya sudah menjadi kepala sekolah di salah satu SMK yang ada di Pinggir. Ya mungkin itu aja sebenarnya yang berkaitan dengan ya barangkali kan pemerintah ingin wawancara dengan kepala sekolah, tentu saya bercerita memperkenalkan diri yang berkaitan dengan pengalaman menjadi kepala sekolah. Jadi selama menjadi kepala sekolah yang kurang 11 tahun di SMK yang ada di ini itu ya memang banyaklah pengalamannya, suka-dukanya dan kepala sekolah terutama sekali dalam hal pengambilan keputusan tentunya. Jadi banyak sekali Bapak pengalaman yang mungkin Bapak hadapi gitu Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertamanya mungkin Pak ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, barangkali bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dudukan moral? Baik, kalau dalam hal kita mengidentifikasi daripada permasalahan ini, kita sebelum kita mengidentifikasi, saya pikir itu kita harus berdasarkan data-data dan fakta kita dulu. Jadi sumbernya dari sana. Jadi dasar kita mengidentifikasi itu, kita kumpulkan data-data fakta-fakta yang kita ambil sebagai mungkin. Dari data dan fakta itulah yang akan kita identifikasi. Nah setelah kita identifikasi data-data itu dan fakta-fakta yang kita itu, baru kita mengambil keputusan. Jadi langkah-langkahnya ya sumbernya dari data kita identifikasi, sampai nanti kita ambil kesimpulan, maka kita ambillah keputusan. Jadi Bapak mengidentifikasi sesuatu itu berdasarkan data. Iya, data dan fakta. Ya. Baik Pak, jadi kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ketika Bapak dihadapkan kepada dua kasus yang sama-sama benar gitu dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sinilah memang perlu kita satu keyakinan. Ada dua hal yang barangkali sama-sama benar, ya, sama-sama baik. Kita harus memilih. Nah, di sinilah perlu keyakinan. Hidup ini kalau tanpa yakin kemana kita ya? Dari dua itu mana menurut kita yang yakin, ya itulah kita ambil pilihannya. Memang sulitnya kita harus memilih, ya, karena menurut keyakinan yang berdasarkan pengalaman, itu kita juga berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan pilihan kita ini tepat dan benar. Yakin yang kita putuskan ini benar, benar. Dan setelah kita putuskan baru kita serahkan mudah-mudahan ini benar. Yang itu. Baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu Pak? Ya kembali ke yang tadi, langkah-langkahnya tentu kita juga berdasarkan data dan fakta dulu lah. Data dan fakta kita kumpulkan, kita identifikasi, nanti barulah kita melakukan mengambil keputusan. Ini banyak. Selain pada data dan fakta, kita juga untuk mengambil keputusan ini, kita juga ingin berdiskusi lah dengan teman-teman kita. Ini kalau di sekolah ada yang namanya tim manajemen, waktu ada kepala sekolah, kawan-kawan yang di
menjadi program studi keahlian ini betul-betul jurusan. Nah, orang-orang ini juga mungkin banyak yang dapat informasi dan data-data. Kita berdiskusi, kita minta masukan-masukan, sehingga harapan kita keputusan yang kita ambil ini tentu bisa berdampak positif ya, ke banyak orang. Ya, walaupun memang dalam mengambil keputusan itu barangkali tidak semuanya itu setuju apa yang kita ambil keputusan, tapi harapan kita dengan dapat masukan dari teman-teman yang banyak, mudah-mudahan keputusan ini juga dapat memberikan harapan kepada teman-teman kita secara keseluruhan. Pro dan kontra itu biasa, ya, pro dan kontra itu biasa. Kalau sudah kita putuskan sama-sama, kebetulan banyak yang pro kan gitu. Bapak mau mengambil keputusan maka langkah pertama tadi adalah data itu sendiri dan baru berkoordinasi dengan rekan majelis umum terutama waktu manajemen. Baik Pak, menurut Bapak hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus turunan itu? Iya, hal-hal yang memang ini itu tadi lah, kita data dan fakta yang masukan dari teman-teman. Itu adalah dasarnya. Hari ini perencanaan sekolah itu kan sudah perencanaan berbasis data. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan tanpa ada dasar-dasarnya, baik itu data dan fakta. Kemudian keputusan yang kita ambil ini juga harus ada dasar hukum yang tepat, yang kuat. Tanpa ada semua itu, regulasi-regulasinya, aturan-aturannya, kemudian dasar-dasar hukum yang kuat, itu pikir setelah kita akan dasarnya selain pada data kita lihat lagi bagaimana aturan-aturan yang ada. Selagi itu tidak bersinggungan dengan itu, tidak berbenturan dengan itu, saya pikir itulah dasar-dasar kita mengambil keputusan. Hari ini Bu Melinda memang perencanaan berbasis data itu penting, kan penting. Terhadap sekolah, jadi atasan kita dinas pendidikan, kemudian pemerintah provinsi juga mengambil kebijakan keputusan membuat perencanaan itu memang wajib perencanaan berbasis data. Dasarnya adalah data dan fakta itu memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, memang harus itulah. Tidak bisa kita satu ketika di tengah jalan kita mau merubah haluan, rencana kita begini, akhirnya kita rubah lagi, ya tidak bisa, nanti bingung pula apa kita kan, teman-teman kita dulu bapak maunya ke sini, sekarang ke sini, mengapa? Lantaran itu kita melihat angin barat kita ikut ke barat, angin timur kita ikut ke timur. Tapi kalau kita berdasarkan data, ya data yang ini memang katakanlah mungkin di sekolah kita yang menjadi kelemahan kita di mana? Mungkin apa yang harus kita perbaiki. Nah itu yang mengatakan yang apa yang harus diperbaiki itu data. Oh mungkin kita masalah sarana kita kurang. Ya bukan saya mengira data, tapi memang kita harus lihat faktanya seperti apa. Yang mungkin sarana kurang, kita harus perbaiki sarana, kita harus tambah sarana. Oh guru kita kurang, ya kita mungkin harus menambah guru. Oh mungkin kompetensi guru kita masih kurang. Itu di mana? Itu tercermin di rapor-rapor pendidikan kita, rapor sekolah kita. Nah dari situlah nanti kita ingin ketika di rapor pendidikan ternyata literasi kita rendah, jadi sudah hari kita hari ini bukan tim saya, tapi memang dasarnya dari sana. Ya, baik Pak, kemudian apakah selama Bapak mengambil keputusan itu ada tantangan? Tantangannya selalu ada. Begini, kadang-kadang keputusan yang kita ambil ini kadang-kadang tidak semuanya orang yang tahu apa tujuan kita, apa dasar kita. Jadi tantangan itu orang yang mungkin tidak tahu dengan apa tujuan kita mengambil keputusan itu, mungkin orangnya merasa oh kok begini gitu. Ya, tapi biasanya begini, gitu kan? Nah, itu kan tantangan, ya kan? Nah, tantangan itu bagaimana kita nanti menyampaikan kepada teman-teman kita yang kita sudah mati kata mungkin orang ini belum tahu, mungkin dia masih kontra ya, oh, begini. Nah, kita harus bagaimana menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya kita ambil keputusan ini, tujuannya ini, dasarnya ini, harapan kita begini. Nah, inilah memang tantangan. Memang dimanapun kita bikin apa yang baru itu tentu tidak semuanya dapat diterima oleh semua kalangan, ya kan? Tapi itulah memang tugas kita bagaimana kita menyampaikan program itu kepada semua
kalangan psikolog kita yang ada juga. Itu yang tantangan di sana. Selain pada kita juga memang harus bagaimana kita jadi melihat keputusan kita ini jangan sampai nanti hari ini kita ambil keputusan, besok sudah mungkin sudah tidak ini lagi, tidak relevan lagi kan. Nah, itu tantangan juga sebenarnya. Kalau kita ngambil keputusan hari ini bisa berlaku untuk minggu depan, bulan depan, sampai pun tahun depan dia masih keputusan itu masih relevan kan. Jangan Harus dipikirkan jangka jangka panjang dengan itu jangka panjang. Baik Pak, kemudian ketika Bapak melakukan atau membuat suatu keputusan, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus itu di ranah etika, atau langsung Bapak menyelesaikan di tempat gitu? Kalau misalnya, atau memiliki sebuah jadwal tertentu, bentuknya atau prosedurnya seperti apa Pak? Memang seharusnya punya jadwal, Iya. soalnya punya jadwal. Tapi tidak semua jadwal itu sifatnya dapat kita bicarakan. Ya. Ada memang hal-hal yang sifatnya urgent. Itu memang hari ini pun detiknya sih harus ambil keputusan, ya kan? Tapi kalau memang hal-hal yang mungkin memang kita rencanakan dari awal, sebagusnya itu ada jadwal. Mungkin ada jadwalnya, itu memang ada perencanaan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau kita membuat perencanaan sebuah sekolah itu harus ada jadwal. Sampai bulan apa ini tahap perencanaan, sampai bulan apa nanti tahap pelaksanaan, sampai bulan apa nanti tahap laporan. Itu harusnya terjadwal. Namun yang realnya yang kita hadapi, yang namanya dilema kasus-kasus itu memang kita harus mengambil keputusan pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Saya pernah melakukan beberapa kali wawancara salah seorang pilot itu kalau dia berangkat dari perjalanan jadwal sekian, jam berangkat, dan dari jam sekian sampai jam sekian. Perjalanan sudah terjadi. Tapi satu ketika yang namanya insiden, ya kan? Itu dalam hitungan detik dia harus mengambil keputusan. Berarti dilihat Situasinya. Kalau sesuatu itu urgent berarti Harus detik juga harus mengambil keputusan. Iya atau tidak, ya kan? Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor apa yang selama ini kira-kira yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus ini? Tentu saja. Seseorang ini kita kalau saya melihat seseorang ini adalah orang yang memang punya kompetensi. Pada saat kita mengambil keputusan yang sifatnya yang berkaitan dengan regulasi aturan-aturan ya. Kita juga, saya terang, kita sekolah ini tidak menguasai semua disiplin ini. Katakan yang berkaitan dengan hukum. Nah, yang berkaitan hukum, tentu kita harus berkoordinasi orang-orang yang paham hukum yang akan bisa memberikan masukan ke kita. Sehingga kita punya keyakinan. Kalau saya mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, aturan-aturan keuangan. Saya harus didampingi oleh orang-orang yang tahu dengan keuangan. Katakan mungkin saya koordinasi dengan spektoral. Apabila ini tidak, itu salah aturan. Ini penting, ya, ini penting sekali. Karena ya yang namanya aturan-aturan itu selalu berubah. Jadi kalau aturan keuangan hari ini begini, oh besok tidak boleh lagi. Nah, tahun dulu boleh begini, ini tidak boleh lagi. Nanti di mana kita dapatnya? Karena kita tidak semuanya update itu kan. Jadi orang-orang yang dapat bukan mempengaruhi tapi menguatkan kita, ya kan? Sama hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kita sebaiknya memang berkoordinasi dengan orang-orang yang punya kewenangan itu, misalnya ketua sekolah, orang-orang bina, dan memang harus selalu untuk berkoordinasi dengan orang-orang itu, sehingga keputusan kita ini kita yakin untuk melaksanakan, tidak ragu-ragu. Baik Pak, jadi memang Bapak istilahnya berkoordinasi dengan tim ahli lah gitu. Orang yang ahli gitu ya. Supaya keputusan Bapak itu lebih tepat lagi. Baik Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, menurut Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak alami terkait dengan kasus dilema etika? Ya, memang kita sekarang
kepala sekolah kita, tugas kita yang salah satu yang berat adalah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil tentu kita berharap keputusan ini dapat memberikan dampak positif ke banyak orang. Tidak semua kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu memberikan dampak positif ke banyak orang. Ada sebagian yang kontra, itu selalu ada, tidak akan pernah ada dalam sebuah organisasi itu keputusan kita ambil semuanya pro. Itu tidak ada, jarang jumpa. Bahkan kalau semuanya pro barangkali tidak ada seninya. Itulah. Kemudian saya yang penting ini memang dalam mengambil keputusan ini kita tidak ada yang namanya pelatihan atau apa bagaimana mengambil keputusan. Kita banyak belajar pengalaman. Jadi pengalaman itu jadi cukup mendewasakan kita dalam mengambil keputusan. Bagaimana jika seandainya keputusan yang Bapak ambil tadi itu ternyata berseberangan dengan keinginan masyarakat? Ya berarti kalau kita mengambil keputusan itu berseberangan dengan masyarakat, pasti kita tidak melibatkan stakeholder kita. Ya salah juga kita. Mengapa kita mengambil keputusan yang memang tidak populer masyarakat kan? Nah, harusnya kita mengambil keputusan tadi itu dari saya bilang pada saat kita mau mengambil keputusan itu kan kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman, datanya bagaimana, faktanya bagaimana, tahu nggak selera masyarakat bagaimana, tahu nggak selera teman-teman seperti apa. Nah, berarti kalau kita mengambil keputusan bertentangan dengan masyarakat ataupun dengan teman-teman yang lain, berarti kita tidak melibatkan mereka. Berarti kita itu saya katakan tadi, kita harus berdasarkan fakta. Kemudian kita juga harus melakukan masukan-masukan daripada tim-tim kita. Ya. Orang-orang inilah memang yang barangkali yang memang lebih tahu akar masalahnya apa. Kita rangkumlah kawan-kawan itu dari pula baru kita ambil keputusan. Harapan kita mengapa demikian? Itu tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai ada nanti keputusan yang kita ambil tadi bertentangan dengan masyarakat atau banyak orang, kan? Nah, tapi kalau bertentangan dengan sedikit orang itu biasa, kan? Nah, mungkin karena orang katakan masyarakat atau apapun ya dalam sebuah organisasi ini tidak mungkin semuanya sama, mana bisa dicari, kan? Tidak bisa. Tapi kurang-kurang sebagian besar itu dapat memberikan manfaat kepada ataupun di keputusan itu mungkin menjadi pro ke banyak orang. Tapi kalau sudah kontra ke banyak orang, berarti kita mengambil keputusan itu kita tidak mendengarkan masukan-masukan ataupun fakta-fakta yang dari luar. Gitu. Berarti artinya keputusan kita itu harus lulus dan uji pabrik gitu Pak ya? Iya, kalau mungkin boleh bahasa itu silakan, tapi mungkin tidak langsung gitu. Tapi kan kurang-kurang kita mendengar lah, mendengar gimana kondisinya, bagaimana yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Maka itu kita tidak bisa mengambil data fakta itu dari satu sumber saja. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya itu saja yang ingin saya gali pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk kegiatan wawancara ini. Jadi ini terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Jadi di sini kami ingin sharing bertanya tentang pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan wujudkan moral. Baik Bapak, mungkin sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Bapak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Tuti dan Ibu Marinda yang pada hari ini telah berkunjung ke SDN 023 Tembilahan. Saya kepala sekolah di SDN 023 Tembilahan. Nama saya Ahmad Afandi, SPD MPD. Kebetulan saya sudah memimpin di SDN 023 ini selama 3 tahun. Jadi terima kasih atas kehadirannya yang mewawancarai petugas CGP Angkatan 9. Silakan apa yang ingin ditanyakan, yang ingin dibahas pada hari ini santai saja, jangan terlalu tegang ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya baik Pak, jadi karena Bapak sudah lama ya menjabat sebagai kepala sekolah, barangkali banyak sekali pengalaman-pengalaman
pengalaman Bapak yang Bapak temui terkait dengan kasus dilema etika dan kedudukan moral. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kedudukan moral ini, Pak? Oke, terima kasih Ibu Marinda atas pertanyaannya. Dalam kasus identifikasi dilema etika dan kedudukan moral ini sebenarnya sangat banyak, Bu. Terutama sampel ya, contoh tawaran-tawaran dari luar, misalnya pembelian buku dan segala hal, itu merupakan kedudukan moral. Kemudian ada beberapa hal juga terkait misalnya intervensi dari luar, intervensi dari dalam juga ada. Tentunya saya melihat juga situasinya seperti apa dan masalahnya seperti apa yang dihadapi. Ketika nanti permasalahan ini membawa dampak positif, tentu bisa kita laksanakan. Tapi kalau banyak negatifnya, tentu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Nah, itu salah satunya identifikasi saya. Baik Bapak, kemudian selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi dia saling bertentangan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, Pak? Oke, ini kasus yang sama-sama benar ya, Iya. yang harus kita putuskan dalam waktu bersamaan ya. Tapi ini banyak hal yang juga bertentangannya. Oke, biasanya saya sebagai pimpinan, tentu saya punya tim di sekolah saya yang saya sebut misalnya sebagai wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Misalnya masalah ini berhubungan tentang apa? Kalau dia berhubungan tentang kesiswaan, tentu saya panggil wakil kesiswaan. Kalau kurikulum tentu berhubungan dengan kurikulum, baik itu tentang ujian dan segala hal. Jadi untuk masalah selanjutnya ketika hal ini sangat sulit diputuskan, tentu kita rapatkan juga kepada majelis guru. Saya tetap memegang teguh ajas mufakat, musyawarah untuk mufakat. Tentunya kita ambil suara terbanyak, mana yang lebih kita dahulukan di antara kebijakan yang harus kita ambil yang sama-sama benar tadi kasusnya, kan seperti yang Ibu sampaikan. Tentunya kita ambil apa, kita voting suara terbanyak, yang mana yang harus kita dahulukan. Itu biasanya saya lakukan. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ketika Bapak dihadapkan dua kasus yang sama-sama benar, maka Bapak berkoordinasi dengan tim lah gitu Pak ya. Bapak memasukkan atau melibatkan orang yang benar-benar kompeten di bidangnya Pak ya. Oke, baik Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Nah, kalau masalah yang dihadapi, misalnya contoh terkait dengan siswa, tentunya saya tanya, saya panggil dulu kesiswaan, kemudian saya panggil juga guru kelasnya, kemudian ketika masalah ini saya tanyakan secara saya panggil berhadapan, tentunya kan akan ada titik temu, akan ada keterangan yang disampaikan oleh pihak gurunya maupun kesiswaan untuk masalah yang dihadapi. Kemudian ketika masalah ini, contoh masalah siswa yang nakal, tentu saya libatkan juga orang tuanya. Tentu apakah orang tuanya tahu tentang keadaan anaknya atau tidak. Nah, tentu secara tidak langsung saya panggil juga orang tuanya. Kita sampaikan apa adanya dan kita hadapkan kepada gurunya. Kalau memang orang tuanya bisa diajak bekerja sama dan telah kita sampaikan dengan baik, tentu kita berikan pemahaman juga, tentu dia akan mengerti dan memahami tentang masalah anaknya. Jadi apapun keputusannya, tentu setelah semua pihak kita libatkan, barulah kita ambil kebijakan yang terbaik seperti apa untuk kedepannya gitu. Untuk hal yang menjadi permasalahan dengan anaknya tadi seperti itu. Baik Bapak, berarti di sini Bapak dalam mengambil keputusan itu Bapak melibatkan ya segala yang memang dia terlibat, kemudian meminta pendapat atau mengajak musyawarah mufakat dengan orang-orang yang kompeten. Kemudian selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal yang efektif tentunya ada hal positif dan negatifnya. Saya merasakan ketika saya memimpin, apalagi ini kan termasuk sekolah yang ruang lingkupnya besar dengan jumlah guru hampir 30 lebih dan rombel ada 18, muridnya juga banyak. Tentunya saya memahami karakter juga masing-masing murid ini gitu, termasuk guru, tendik dan segala hal. Kemudian saya tentunya sebagai leadership tentu harus tahu di mana menempatkan posisi tugas masing-masing guru, termasuk tendik dan segala halnya. Jadi untuk mengambil keputusan itu tidak semudah yang kita bayangkan juga. Ada hal-hal yang harus kita analisa juga, kita identifikasi juga.
Saya selalu terbentur misalnya terkait masalah guru, selalu melibatkan pemangku kepentingan. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Kalau halnya sudah berat, saya melibatkan pemangku kepentingan. Misalnya yang saya libatkan itu ketua komite, ketua paguyuban, sudah itu pengawas pembina, termasuk juga koordinator wilayah. Kalau hal ini sudah saya libatkan, tentunya kebijakan bisa kita ambil bersama. Kalau ini halnya yang sudah terlalu berat, tapi kalau yang masih ringan masih bisa dilibatkan lingkungan warga yang ada di sekolah. Mungkin itu salah satu. Oke, baik Pak. Tadi saya mendengar paparan Bapak bahwa di sekolah ini ada 36 guru Pak ya. Pastinya ketika Bapak mengambil keputusan itu banyak sekali tantangan. Baik tantangan dari intern maupun ekstern. Bagaimana Bapak menyikapinya itu? Itu tadi ketika saya menghadapi dan melihat situasi, apalagi ketika kita kan sebagai pemimpin yang juga mungkin dianggap masih muda, emosional kan agak tinggi juga Bu. Tapi ini menjadi pendewasaan ketika saya selama 3 tahun menjadi pimpinan di SD 023 Remdan ini. Saya mulai belajar menahan emosi, belajar menganalisa, belajar merefleksi lagi setelah permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti yang disampaikan tadi, walaupun baru sekitar 3 tahun, banyak hal permasalahan baik itu dari luar maupun dari dalam. Apalagi kadang kita tidaklah menyebut, artinya kadang ini keluarganya ini kan, untuk ada intervensi-intervensi yang kita dapatkan. Tapi itu tadi, kalau masalahnya sangat luas, kita libatkan pihak pemangku kepentingan. Tapi kalau hanya permasalahan itu berada di posisi dalam sekolah, warga sekolah, tentu kita hanya dapatkan bersama majelis guru mana arah yang lebih baiknya gitu. Dengan menganalisa dan menimbang permasalahan-permasalahan itu, bagaimana bisa diputuskan dengan baik. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, ketika Bapak menemukan sebuah permasalahan, apakah bagaimana Bapak menyikapinya? Apakah permasalahan itu diselesaikan pada saat itu terjadi atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, kalau permasalahan sebenarnya tergantung masalahnya Bu. Kalau masalahnya itu memang bisa diselesaikan pada saat itu, tidak perlu hal yang ribet, ya kita bisa selesaikan. Tapi kalau masalahnya yang lumayan besar, tentu kita analisa juga masalahnya. Kita analisa, identifikasi lagi. Tentu itu tadi saya panggil hal-hal terkait yang terhubung dengan masalahnya gitu. Kalau misalnya masalah siswa, gurunya kita panggil, kesiswaan kita panggil, jika perlu libatkan orang tua. Tentu kan akan ada titik temu. Jadi ada juga hal bertahap yang kita lakukan kalau masalahnya sudah lumayan berat. Tapi kalau masalahnya ya cukup bisa diselesaikan sampai di situ, ya bisa juga kita selesaikan di situ. Oke, baik Pak. Jadi Bapak melihat situasi lagi. Iya, Pak, ya. Kalau situasinya urgent berarti harus diambil keputusan secepatnya, maka Bapak harus ambil gitu. Iya. Oke, baik Pak. Ketika Bapak mengambil keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Nah itu tadi, saya merasa tidak sendiri. Saya merasa tidak memutuskan semuanya sendiri. Maka itu saya ada tim. Tim ini saya bentuk tadi sebagai wakil kurikulum atau wakil kesiswaan. Kemudian ketika saya memiliki masalah yang sangat berat, saya juga tidak sendiri. Saya ada pengawas pembina, saya ada korwil, saya ada ketua komite. Makanya selalu berkomunikasi, berkolaborasi ketika masalah yang saya hadapi tidak bisa saya putuskan sendiri. Alhamdulillah, ketua komite kita welcome, korwil kita welcome, kemudian pengawas pembina kita juga welcome. Mereka selalu memberikan pandangan. Jika perlu kita duduk bersama. Kalau masalahnya tidak bisa diputuskan sendiri. Tapi itu tadi, kalau masalahnya tidak urgen gitu, tadi kan bisa saja kita putuskan dalam waktu yang tidak perlu terlalu melibatkan pengawas dan yang lain. Tapi kalau untuk hal yang besar, tentu saya libatkan. Jadi artinya saya tidak akan disalahkan ketika mengambil keputusan. Oh ini kan keputusan bersama. Karena jenjangnya seperti itu. Kita ada pengawas, ada korwil. Kemudian ya kalau tidak mentok-mentok juga kan ke dinas pendidikan lagi yang harus kita lakukan. Itu yang saya lakukan biasanya seperti itu. Baik Bapak, luar biasa ya. Jadi kami di modul 3.1 belajar bagaimana paradigma, dilema, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah di sini kami mendengar pengalaman real dari Bapak, bagaimana Bapak secara runtut sesuai dengan jenjang, kemudian melibatkan orang-orang yang kompeten dalam menyelesaikan masalah itu, ilmu yang luar biasa bagi kami. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhirnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin Bapak boleh berbagi dengan kami. Itulah tadi yang saya katakan Bu.
saya dilantik, saya sebenarnya guru penggerak juga di angkatan 1. Ketika selesai pendidikan guru penggerak, saya dilantik di tahun 2021 sampai sekarang. Nah, ketika itu tadi saya sampaikan bahwa mungkin saya termasuk kepala sekolah paling muda untuk tingkat SD di Kecamatan Tembilahan lah, seperti itu. Jadi banyak hal tantangan, saya sudah diberi amanah sekolah yang lumayan besar, emosionalnya cukup tinggi yang saya sampaikan tadi, karena kan kalau yang muda-muda pasti seperti itu, meledak-ledak, kita ingin cepat dan segala hal. Tapi berjalan seiringnya waktu, alhamdulillah saya juga belajar dari pendidikan guru penggerak. Kita belajar bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, juga pemimpin di kelas. Alhamdulillah kita semua bisa mengontrol itu. Ada coaching, ada controlling, banyak hal yang kita dapatkan di sana. Termasuk yang pembelajaran paradigma dilema etika, bukan moral. Oh, ternyata seperti ini. Sudah ada contoh-contoh kasus yang bisa kita pelajari juga di sana. Ternyata realnya seperti ini di lapangan. Nah, ini yang memang perlu keputusan dan kebijakan yang sangat sangat matang. Tak bisa kita harus meminta begini dengan orang lain gitu. Begitulah saya, ketika ada hal yang harus saya libatkan ya saya libatkan, tapi tidak bisa juga terlalu menyebarluaskan gitu. Terutama untuk keputusan-keputusan yang interim. Tapi kalau untuk keputusan yang berhubungan dengan kegiatan luar, melibatkan orang-orang yang memang kompeten seperti paguyuban, komite dan segala hal. Oke, baik Pak, terima kasih luar biasa sekali Pak ya. Jadi Pak dari Bapak tadi kami semakin memahami banyak hal tentang dilema etika dan pendidikan halal itu. Oke, ketika Bapak memutuskan sesuatu, maka Bapak harus melibatkan segala macam stakeholder yang ada di sekolah Bapak. Kemudian pembelajarannya juga saya dapatkan bahwa karena Bapak masih muda gitu, tentu emosional, tetapi dari seiring berjalannya waktu, pengalaman itu mengajarkan, oh ternyata begini cara kita gitu ya mengambil keputusan, dan itu tentunya akan menjadi referensi kami juga yang muda ini nanti ketika akan melakukan sesuatu gitu. Terima kasih Pak waktunya untuk hari ini. Minta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak.